Mbak, iso jemput ke Sakata Rosani ya, Ra? Oh, Kak Agung masih di jalan. Halo, Ya, izin. nggak apa-apa, Kak. Oke, siap, siap. Sambil Hati, tak hati-hati. siap. Oke. Ini masih tunggu temen yang lain kok. Oke, siap.
Baik kakak-kakak, kita mulai saja ya. Halo. Ya Kak Tria, dimulai saja. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Baik kakak-kakak, sebelum kita mulai nanti kita awali dulu dengan doa. Monggo Kak Yuli bisa dipimpin doa. Ya Kak, tapi saya baru ini ready on air. Bawa Kak. Oke, nggih. Terima Ya, kasih Kak Tria. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk teman-teman kakak-kakak semuanya, marilah pertemuan tatap maya pada sore hari ini kita awali dengan membaca sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Dengan sikap sempurna siap di tempat kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Semoga pertemuan pada hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran sehingga nanti mendapatkan hasil atau refleksi sesuai yang kita inginkan. Terima kasih Kak Tria. baik, amin. Terima kasih Kak Yuli. Ya, sama-sama Kak Tria. Lanjut. Baik kakak-kakak, untuk pertemuan tatap maya yang ke-8 ini kita sudah masuk ke modul 1.6 tentang pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK. Baik, untuk kesepakatan bersama seperti biasa, menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, raise hand sebelum bertanya, dan gangguan teknis adalah hal yang wajar. Baik, untuk tujuan hari ini yaitu capaian umum modul, guru mampu memahami pembelajaran PJOK sesuai dengan standar kurikulum Merdeka. Kemudian capaian khusus modul adalah guru mampu menyusun perencanaan pembelajaran PJOK. Halo kakak-kakak, tujuan dari sesi kali ini adalah peserta dapat menyusun perencanaan pembelajaran PJOK dengan backward design. Agenda kita sesi ini adalah yang pertama adalah langkah-langkah perencanaan pembelajaran dengan backward design. Kemudian yang kedua adalah analisis kesesuaian perencanaan pembelajaran di dalam kelompok dengan backward design. Baik, untuk pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK, pembelajaran pertama, perencanaan pembelajaran PJOK, untuk elaborasi isi 1 JP asinkron, nanti peserta mengelaborasi 1 langkah-langkah pembelajaran. Yang kedua, rumusan tujuan pembelajaran. Kemudian yang ketiga, pendekatan asesmen pembelajaran. Kemudian yang keempat adalah pendekatan pembelajaran peserta menggunakan RPP atau modul yang dimiliki atau yang baru disusun di LMS. Kemudian yang kuatkan pemahaman, 2 JP tatap maya kita. Ini nanti memandu untuk kita berdiskusi tentang poin kunci yang tentang modul ajar backward design. Kemudian 1 JP asinkron nanti kakak-kakak mengembangkan dan memperbaiki modul ajar berdasarkan hasil analisis dan disesuaikan dengan backward design. Kemudian untuk refleksinya, kakak-kakak melakukan refleksi secara pribadi terkait makna pembelajaran baru yang diperoleh setelah mempelajari modul 1.6. Baik, ini kakak-kakak. Saat saya akan mengajar, banyak sekali yang perlu dipertimbangkan. Ada 3 komponen yang perlu dipertimbangkan dalam merencanakan pembelajaran. Ini silahkan kakak-kakak tulis. Silahkan bisa kakak-kakak tulis di kolom chat saja ya. Nanti kalau saya kasih Jamboard nanti malah nggak pada dibuka. Karena ini banyak yang menggunakan HP sepertinya.
Jadi silakan bisa lewat kolom chat kakak-kakak menuliskan ini. 3 komponen utama yang perlu dipertimbangkan dalam merencanakan pembelajaran. Komponen apa saja yang menjadi pertimbangan itu? Monggo dituliskan di kolom chat ya. Kak Tria diulangi Kak, aku Kak Mano baru naik dari kolam renangnya. Baik. Saat akan mengajar, banyak sekali yang perlu dipertimbangkan. Ya Ada 3 Kak, komponen yang perlu dipertimbangkan untuk merencanakan pembelajaran, yaitu apa saja? 3 komponen ditulis di chat ya Kak. Ya, betul. Terima kasih Kak Tria, maafkan. Siap. Monggo kakak-kakak belum ada yang nulis ini. Monggo Kak. Siapa ini? Kak Dedi, Kak Bagus, Kak Tovan, silakan dituliskan di kolom chat. Langsung saja kakak, ini HP saya nggak support sepertinya. Oh, Tidak ada kolom siap. chatnya. Siap. Oke. Saat saya akan mengajar banyak sekali yang perlu dipertimbangkan. Ada 3 komponen yang perlu dipertimbangkan merencanakan pembelajaran. Ini menurut saya toh kakak ini? Ya. Ya ini mungkin 1 faktor peserta didik, kondisi peserta didik. Oke. Terus 2 faktor alat atau fasilitas. 3 nih mohon dibantu kakak. Baik, di sini nanti yang dimaksud nih 3 komponen. Jadi saat saya mengajar ini kan sebelum kita mengajar, tentunya kita akan mempersiapkan RPP atau modul ajar ya. Oh. Ya, yang ini yang dimaksud adalah 3 komponen penting dalam kita menyusun RPP atau modul ajar. Nah, kayak gitu apa aja? Kak Juli bisa membantu? Dia munggah sekolah kolam renang. Kak Juli. Baru mentas saya Kak Topan.
Ini baru Masih masuk, saya saya belum anu ya Kak, ini mohon maaf saya Siap, nggak apa-apa. Monggo yang sambil monitor ya kakak-kakak Kak, yang persiapan lain lain-lain boleh soalnya. dibantu. Kakak-kakak lain yang monggo bisa dibantu. Mana ini? Nggak ada yang bisa bantuin ini. Sudah membaca LMS belum ya ini? Belum Kakak? Waduh. Yang lain ada yang sudah membaca belum? Mungkin tujuan pembelajaran, Kak. Ya, betul. Lanjut, apa lagi? Dalam modul itu yang perlu ada 3 komponen penting. Asesmen pembelajaran, Kak. Oke, lanjut satu lagi, karena ada 3. Tadi udah ada tujuan pembelajaran, kemudian asesmen pembelajaran, terus yang terakhir apa? perencanaan pembelajaran, Kak. Ya, perencanaan pembelajaran atau aktivitas pembelajaran. Oke. Oh, sama. Sudah benar. Jadi Oh, ya. ini kita lanjut sini. Ada 3 komponen utama yang perlu kita pertimbangkan dalam merencanakan pembelajaran atau membuat modul ajar atau RPP. Yaitu ada tujuan pembelajaran, kemudian asesmen pembelajaran, dan aktivitas pembelajaran. Nah, untuk tujuan pembelajaran, nih, ini sudah menjurus langsung kepada backward design. Seperti yang saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, bahwa untuk di modul ajar backward design itu urutannya itu seperti yang di sini adalah yang pertama adalah tujuan pembelajaran, yang kedua kemudian asesmen pembelajaran, baru aktivitas pembelajaran. Kemudian untuk backward design ini nanti dimulai dari ujung dulu, di mana untuk yang backward design dulu itu kita harus menentukan dulu apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini. Kemudian setelah itu baru dari tujuan itu ini jadi berfokus pada tujuan akhir kebutuhan peserta didik dibanding apa yang kita ajarkan. Jadi dari tujuan itu nanti kita langsung melihat apa sih asesmen yang cocok agar tujuan akhir itu tercapai. Setelah menentukan asesmen, baru kita membuat rencana pembelajaran. Apa rencana aktivitas pembelajaran maksud saya, maaf. Nih, mari kita bahas tahapan backward design dalam satu perencanaan pembelajaran. Di sini ada ini, contohnya di sini. Di sini satu tujuan pembelajaran, apa yang diketahui dan dikuasai di akhir pembelajaran. Kemudian tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik ketika kita menentukan tujuan pembelajaran. Kemudian berikutnya perlu menetapkan kriteria atau indikator tercapainya tujuan pembelajaran. Ini contohnya di fase B. Fase B di kelas 3 dan 4 ya. Ada elemennya adalah keterampilan gerak, kemudian capaian pembelajarannya,
peserta didik memeragakan konsep gerak yang dapat diterapkan dalam rangkaian gerak. Nah, ini contoh tujuan pembelajarannya. Peserta didik dapat mendemonstrasikan satu rangkaian gerak senam irama yang dilakukan dengan transisi yang lembut. Jadi, saat menentukan tujuan pembelajaran harus sesuai dengan capaian pembelajaran yang berlaku atau kurikulum yang diterapkan di satuan pendidikan kakak-kakak. Kemudian nanti tujuan pembelajarannya dapat dirumuskan dalam berbagai format dan pada level atau fase kekhususan area pembelajarannya. Contohnya itu tadi ya. Kemudian rumusan tujuan pembelajaran setidaknya mencakup kompetensi dan ruang lingkup materi yang diajarkan. Kalau ini contohnya adalah materinya senam irama. Kemudian tadi membuat capaian pembelajaran yang bersifat spesifik menggunakan rumus ABCD dalam merumuskan tujuan pembelajaran. Kakak-kakak masih ingat ABCD itu A-nya apa? Ada yang masih ingat A-nya apa? Sikap. Apa Kak? A-nya itu iso bahasa Inggris saya Kak Tria. Oh. A-nya siapa? A-nya A. Audiens, Bu. Audiens. Monggo. Baik, terus B-nya apa? Behavior. Ya, betul Kak Yuli. Wes mulai ingat ini bahasa Inggris. Aku agak kering barangnya Kak Tria. C-nya apa? Kondisional. Oke. D-nya yang terakhir? Apa ya? Nilai apa degree? Apa Kak? Degree, betul. Degree. Wes langsung ingat. Kak Topan ya. Rondo ono Kak Topan. Bahasa Inggrisnya langsung kelingan ya nasi mancing. Aku rondo ono Kak Topan. Oke, berikutnya kita akan membahas tentang yaitu asesmen pembelajaran. Bagaimana kita mengetahui peserta didik itu telah berhasil mencapai tujuan pembelajarannya. Jadi setelah menentukan tujuan pembelajaran, kita menentukan asesmen yang cocok itu gimana agar tujuan pembelajaran itu tercapai. Jadi untuk asesmen itu bisa bersifat formatif maupun sumatif. Kalau instrumen asesmen dapat berupa tes tulis, kemudian observasi langsung, terus portofolio atau penilaian kinerja juga bisa. Itu untuk instrumen asesmen. Kemudian untuk asesmen ini dilakukan untuk mencari bukti atau dasar pertimbangan untuk tercapainya tujuan pembelajaran. Sehingga diperlukan pendekatan asesmen yang dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Jadi agar tadi tujuan yang sudah kita tentukan tadi bisa tercapai, kita menentukan dulu asesmen yang cocok itu apa. Terus di sini juga terdapat 3 pendekatan asesmen dalam pembelajaran PJOK, yaitu asesmen selama pembelajaran atau istilahnya itu asesmen for learning, terus penilaian untuk pembelajaran atau assessment as learning, dan penilaian akhir atau assessment of learning. Kemudian menurut kakak-kakak, asesmen yang bisa kita lakukan untuk tujuan pembelajaran di sini, nih ya ada tujuannya adalah peserta didik, contohnya di sini, peserta didik mendemonstrasikan mendemonstrasikan satu rangkaian gerak senam irama
yang dilakukan dengan transisi yang lembut. Kira-kira menurut kakak-kakak asesmen yang cocok apa ini? Ini tentang materi kita adalah tentang senam irama dengan tujuannya seperti ini. Kira-kira asesmen yang cocok apa kakak-kakak? Apakah asesmen dengan pertanyaan atau jawaban pilihan ganda atau asesmen dengan menggunakan rubrik untuk menilai performa rangkaian senam irama? Ini dengan tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mendemonstrasikan satu rangkaian gerakan senam irama yang dilakukan dengan transisi yang lembut. Kira-kira asesmen yang cocok apa ini? Yang B tadi kakak? Yang menggunakan rubrik. Ya. Oke, menurut Kak Tovan menggunakan asesmen dengan menggunakan rubrik untuk menilai performa rangkaian. Oke, itu juga bisa. Kalau dengan rubrik mungkin lebih mudah ya. Jadi nanti dibuat rubrik penilaian untuk ketika anak-anak melakukan gerakan satu rangkaian gerakan senam irama. Nanti kalau dari misalnya rubriknya ada kekompakannya, ada kekompakan, terus sesuai dengan iramanya seperti itu ya. Oke, terima kasih Kak Tovan. Itu tadi contoh untuk kita menentukan asesmen yang cocok untuk dari tujuan pembelajaran ini di materi senam irama. Atau ada dari kakak-kakak yang lain selain tadi kalau Kak Tovan setuju dengan menggunakan rubrik untuk menilai performa gerakan senam irama. Ataukah ada yang lain atau sudah sepakat menggunakan rubrik? Mana ini kakak-kakak yang lain? Ya Kak Tuya sepakat. Kak Yeni mana ya kok belum ada. Udah Kak Yeni, udah ada itu, udah ada namanya Kak Izeni. Kak Yeni biasanya nyontek saya ya. Ya Kak, manut. Baik, selanjutnya kalau manut berarti kita beralih ke aktivitas pembelajaran. Untuk aktivitas pembelajaran tadi setelah kita menentukan tujuannya, kemudian asesmen yang cocok agar tujuan itu tercapai, kemudian baru kita menentukan aktivitas pembelajaran yang cocok. Nih, tadi sudah disampaikan dari Kak Tovan ya. Tadi ini tujuannya. Kemudian asesmennya tadi menggunakan rubrik dengan menampilkan satu rangkaian senam irama. Sekarang kita beralih ke aktivitas pembelajaran. Aktivitas apa yang dapat membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran tersebut? Ini yang menjadi poinnya. Aktivitas ini harus menyenangkan, kemudian sesuai dengan perkembangan anak atau developmentally appropriate. Aduh, nggak bisa bahasa Inggris aku. Dan tentu saja selaras dengan penilaian yang sudah ditetapkan. Untuk merancang aktivitas pembelajaran ini atau merancang kalau dalam ini kontennya untuk merancang konten pembelajaran itu ini intinya pada ini harus menyenangkan, kemudian sesuai dengan perkembangan anak, kemudian selaras dengan penilaian yang sudah ditetapkan tadi, asesmen pembelajarannya tadi.
Di sini aktivitas apa yang dapat mencapai tujuan yang dinilai dengan asesmen pembelajaran di atas dan sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan kakak-kakak. Nih, kira-kira aktivitasnya apa ini kakak-kakak? Aktivitas yang cocok untuk mencapai tujuan pembelajaran yang ini yang sudah ditentukan dan asesmennya ini nanti dengan rubrik menampilkan satu rangkaian senam irama. Halo. Gimana ini aktivitas yang cocok gimana nih? Kalau kakak-kakak mengajar senam irama, kemudian untuk tujuannya adalah peserta didik dapat mendemonstrasikan satu rangkaian gerakan senam irama yang dilakukan dengan transisi yang lembut. Kemudian tadi asesmennya menggunakan rubrik gimana ini ada yang bisa mencoba menjawab ini di fase B berarti yang SD, guru-guru SD bisa. Siapa ini guru SD siapa? Kak Juli aja apa ya? Oh, sama Kak Rike. Tuh Kak Juli udah pindah di mobil, wes nggak di kolam. Ternyata di mute. Iya Kak, tadi ekstra renang SD Unggulan Aisyah Bantul. Gimana Kak Tria bisa bantu? Ini tadi kan kita sudah menentukan tujuan pembelajarannya. Tujuannya tentang ini tadi materinya senam irama ya. Tujuannya adalah peserta didik dapat mendemonstrasikan satu rangkaian gerak senam irama yang dilakukan dengan transisi yang lembut. Kemudian tadi asesmennya menggunakan rubrik. Ya, dengan menampilkan satu rangkaian senam irama. Kemudian kira-kira aktivitas pembelajarannya seperti apa? Seperti aktivitas pembelajaran atau rangkaian atau Kak? Rangkaiannya ya? Iya, jadi ngajarnya kita gimana? Kontennya kita agar tujuan sama asesmennya tadi bisa selaras. Anak-anak ngapain dulu atau gimana? Oh, kalau selama ini kalau dari saya setelah pemanasan anak-anak melakukan rangkaian gerakan senam sesuai dengan kemampuannya dulu Kak. Oke. Terus baru nanti diberikan kalau ada yang sudah mendekati benar atau bagus itu baru nanti kita motivasi atau misalnya anak-anak diberikan penjelasan rangkaian yang benar. Oke. Itu tadi kalau rencana aktivitas pembelajaran dari Kak Zuli. Adakah aktivitas pembelajaran yang lain dari kakak-kakak yang lainnya ini selain Kak Zuli? Kak Tovan monggo. Oke, menambah nanti mohon bantuan untuk pembelajaran senam irama. Biasanya kami melakukan pembelajaran itu pertama anak melakukan pemanasan seperti Kak Juli, terus selanjutnya melakukan gerakan-gerakan yang sederhana. Terus selanjutnya diminta untuk melakukan gerakan yang lebih kompleks sesuai dengan asesmen penilaian itu tadi. Kurang lebih seperti itu Kakak.
Oke, makasih Kak Tovan. Tadi udah ada 2 contoh ya. Nanti Ya. kakak yang lain bisa lanjut di diskusi yang lain. Nanti pas di pembagian kelompok. Oke, tadi kita sudah membahas dari 3 tadi. Kemudian ini akan saya akan saya tampilkan. Jadi gimana sih bedanya dengan modul ajar yang biasa? Ini kita tampilkan jadi desain mundur atau backward design. Tadi sudah kita bahas yang pertama adalah dengan mulai dari tujuan pembelajarannya dulu. Setelah kita menentukan tujuan pembelajarannya, kemudian baru mengembangkan asesmen pembelajaran. Setelah kita tentukan asesmen yang cocok, kemudian baru kita merencanakan pembelajarannya. Ini adalah desain mundur atau backward design. Kemudian dari sini, langkah-langkah yang perlu diperhatikan sebelum kita membahas 3 langkah di awal. Langkah selanjutnya ya ini nih. Aduh, ini nomornya kok salah. Yang pertama adalah memperhatikan diferensiasi. Yang kedua adalah mengembangkan sumber belajar, fasilitas, dan sumber daya lainnya. Yang ketiga adalah menyusun langkah pembelajaran dan menyusun rencana keselamatan. Ini adalah langkah-langkah yang perlu diperhatikan ketika kita sudah menggunakan backward design. Nih, kenapa untuk backward design tadi, kenapa desainnya mundur? Nih ada 3 hal yang perlu diperhatikan, yaitu mulai dari tujuan akhir dan kemudian berjalan mundur untuk menciptakan rencana pembelajaran dengan struktur yang baik. Kemudian yang kedua, backward design menjadi penerjemah kakak-kakak dalam menyusun perencanaan pembelajaran yang diawali dari tujuan. Kemudian yang ketiga adalah kita akan mampu menciptakan pengalaman pembelajaran yang bermakna dan mendukung perkembangan komprehensif peserta didik. Jadi ini kenapa sih kita jadi harus mendesainnya mundur atau backward design? Itu ini dari tujuan akhir, kemudian berjalan mundur untuk menciptakan rencana pembelajaran dengan struktur yang baik. Kemudian nanti menyusun perencanaan pembelajaran yang diawali dari tujuan tadi. Oke, setelah ini kita akan beralih ke analisis. Sebelum kita lanjut, tadi kakak-kakak sudah paham tentang backward design ya? Kemarin juga sudah saya sedikit bahas di pertemuan sebelumnya, tatap maya sebelumnya. Sudah pahamkah kakak-kakak tentang backward design sebelum kita lanjut? Halo. Ya Kak Ria lanjut. Lanjut, oke. Kalau lanjut, kita lanjut. Kalau udah ya, semoga kakak sudah paham yang tentang backward design ini, yang kenapa asesmennya jadi naik di setelah tujuan pembelajaran. Oke, ini ada pertanyaan refleksi. Kakak-kakak tolong di pertanyaan pemandu ini atau refleksi. Tapi ini di kolom chat aja ya. Nanti kalau di Jamboard kakak-kakak nanti juga kesulitan karena banyak yang menggunakan HP. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4 pertanyaan di sini. Yang pertama, apa yang kakak-kakak harapkan dari peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran dengan perencanaan yang sudah kakak-kakak susun? Kedua, bagaimana cara kakak-kakak mengetahui ketika mereka telah berhasil mencapainya? Caranya kita mengetahui itu bagaimana? Kemudian pertanyaan yang ketiga, apakah perencanaan pembelajaran yang kakak-kakak susun
sudah mempertimbangkan tingkat perkembangan, minat, dan kebutuhan khusus peserta didik? Jika iya, jelaskan. Dan jika tidak, mengapa? Kemudian, apa yang kakak-kakak maknai ketika menyusun perencanaan pembelajaran PJOK jika dimulai dari capaian akhir yang diinginkan? Ini ada 4 pertanyaan. Silakan kakak-kakak tuliskan di kolom chat. Ini cukup banyak pertanyaannya, ada 4. Waktunya berapa ya? 15 menit cukupkah? Ya, cukup. Oke, silahkan kakak-kakak tuliskan di kolom chat. Dari keempat pertanyaan ini. Oh iya, kakak-kakak kemarin sudah upload modul ajar apa RPP di tagihan modul ini 1.6. Ya, sudah saya. Oke. Karena nanti setelah ini nanti akan saya bagi menjadi 3 kelompok. Nanti menjadi 3 kelompok. Saya belum ya Kak, saya baru mau upload malah ke kolam renang. Ya, nanti. Nanti akan saya bagi 3 kelompok. Nanti monggo ini dikerjakan dulu yang 4 ini, silakan di kolom chat. Sambil nanti saya bagi kelompok. Monggo kakak-kakak yang lain tolong diisi.
Yo, yang ngisi baru Kak Yeni, yang lain silahkan dituliskan. Ayo, mana ini kok baru Kak Yeni? Wah, saya belum bisa. Kok belum bisa iki. Baik, saya bacakan dulu punya Kak Yeni. Nomor 1, apa yang Bapak Ibu harapkan dari peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran dengan perencanaan yang Bapak Ibu susun? Dari Kak Yeni yang diharapkan adalah tercapainya tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua, bagaimana cara kakak-kakak mengetahui ketika mereka telah berhasil mencapainya? Cara mengetahuinya dengan melakukan penilaian tes keterampilan, evaluasi, pengamatan, dan refleksi. Itu tadi 2 jawaban dari 4 pertanyaan yang sudah ada di sini dari Kak Yeni. Yang lain belum muncul ini. Baik, sepertinya pada nggak bisa ini kalau ditulis chat seperti sini. Kita lanjut. Ini nanti semoga bisa kakak-kakak jawab. Mungkin ada pertanyaan di
LMS. Kita lanjut dulu. Tadi udah ada 2 jawaban dari Kak Zeni. Sekarang kita lanjut ke analisis rancangan pembelajaran. Kakak kemarin telah mengupload ya modul ajar atau RPP di dalam LMS. Nah, ini nanti akan saya bagi menjadi 3 kelompok. Kemudian nanti masing-masing anggota kelompok menyiapkan perencanaan pembelajaran atau modul ajar yang telah kakak-kakak unggah pada sesi asinkronus. Nanti satu kelompok satu aja. Contoh nanti masing-masing kelompok silahkan boleh share screen di room masing-masing. Kemudian dalam waktu 20 menit, setiap anggota kelompok memaparkan pembelajaran atau modul ajar untuk dianalisis keterkaitan antara tujuan, asesmen, aktivitas pembelajaran, memperhatikan diferensiasi, pengembangan sumber belajar, fasilitas, dan sumber daya lainnya dengan kerangka backward design. Nanti tiap kelompok menuliskan perbaikan RPP atau modul ajar masing-masing anggota. Kemudian ini sebenarnya disuruhnya semua masing-masing RPP atau modul ajar yang dimiliki kemarin ya, yang diupload. Kemudian nanti karena waktunya juga satu-satu RPP-nya di share screen, nanti sepertinya tidak cukup. Nanti salah satu aja dari masing-masing kelompok ini nanti share screen modul ajarnya, kemudian dilihat ini apakah keterkaitan antara tujuan, asesmen, aktivitas pembelajaran, kemudian apakah sudah berdiferensiasi, terus mengembangkan sumber belajar, kemudian fasilitasi dan sumber daya lainnya dengan kerangka backward design. Nanti satu aja dari masing-masing kelompok, silahkan share screen. Kemudian yang lain mengamati apakah ini sudah masuk semuanya atau belum. Kemudian ketika belum, dituliskan mana yang perlu diperbaiki. Nanti baru setelah itu presentasi di masing-masing kelompok memakai tadi modul ajar yang sudah dikoreksi bersama-sama. Siap ya Kak ya? Nanti saya bikin bor ya. Nanti waktunya 20 menit. Nanti silakan saya beri waktu 20 menit. Kakak-kakak nanti masing-masing bor nanti mempresentasikan satu modul ajar. Apakah sudah sesuai atau belum, kemudian yang perlu diperbaiki yang mana, nah, kayak gitu. Bisa ya kakak-kakak? Halo? Kak Yeni, Kak Dedi, Kak Agung, Kak Yuli, Kak Tovan. Ya, pakai HP presentasinya gimana nanti? Kalau bisa nggak apa-apa. Ini nanti di tiap bor nanti silahkan ada salah satu modul ajar di masing-masing kelompok nanti yang dipresentasi di share screen di masing-masing kelompok. Kemudian dilihat bersama-sama dikoreksi yang salah atau yang perlu diperbaiki di bagian mana. Sudah sesuai backward design apa belum? Kemudian tujuannya sama asesmennya nyambung nggak? Sama aktivitas pembelajarannya nyambung nggak? Kemudian sudah berdiferensiasi belum? Terus mengembangkan sumber belajar apa enggak? Kayak gitu ya. Habis ini saya bagi kelompoknya. Kemudian nanti kakak-kakak berdiskusi selama 20 menit. Oke, setelah ini langsung saya open room-nya. Silahkan kakak-kakak nanti sesuai dengan breakout room-nya. Kemudian berdiskusi. Oke, bisa ya?
Oke, siap, siap. Oke, Kak. Oke, silakan boleh masuk di room masing-masing. Saya di rumah mana, Kak Tria? Oh, tadi di room. Itu nanti ada tinggal join jenengan. Duh, tadi nggak tak bacakan ya. Di room ini saja. Yang di main call itu ada Kak Agung, Kak Bagus, dan Tovan. Kemudian di room 1 ada Kak Riko, Kak Satriawan, Kak Wahid, dan Kak Yeni. Di room 2 ada Kak Dedi, Kak Elan, dan Kak Juli. Room 2 ya, room 2. Jenengan di... Ya, itu tinggal di join aja. Diklik join. Mana joinnya, Kak? Nggak nanti. Nggak ada, po? Ada, toh? Pakai HP bisa? Pakai HP. Ya. Jenny Hartanti bergabung. Oh, sudah bergabung ya. Pakai HP aku, Kak Tria. Mau keluar dulu, Po. Terus di grup, Po. Bisa nggak? Pakai HP. Belum bisa. Grupnya gimana ini grupnya? Itu ada joinnya nggak di tempat kakak-kakak? Tidak ada di tempat. Nggak ada, nggak bisa, nggak bisa. Ini udah ada yang masuk kayak Kak Satriawan sudah masuk. Sik.
Ya udah ada yang mau share belum ini? Di-share. Gimana, Kak? Silakan share yang bawa yang pakai laptop, silakan share modul ajar, kemudian dikoreksi bersama-sama. Tadi sudah sesuai belum tentang urutannya backward design. Terus antara tujuan sama asesmen dan aktivitas pembelajarannya udah sesuai apa belum? Kalau belum di mana? Nanti dituliskan koreksinya di mana. Monggo Kak Agung, Kak Wahid, Kak Bagus, dan Kak Tovan bisa berdiskusi. Ini baru sampai rumah ya, Kak. Buka laptop. Gimana? Ya, monggo buka laptop boleh. Terus? Ini kan jenengan di main room toh? Karena di main room nanti tinggal masuk di linknya tadi aja, langsung masuk ke sini. Ini gabung di Zoom dulu lewat laptop. Mm-mm. Monggo Kak Agung bisa share screen. Bentar. Terus yang lain mau mengoreksi ya Kak. Bagus, Kak Tovan, Kak Wahid.
Gimana ini kok diem-diem baik? Ntar Kak belum bisa ya. Gimana Kak? Bentar belum bisa share. Buka modulnya dulu. Udah ini. Terus klik yang share screen atau present now itu diklik, terus pilih yang Windows. Di situ nanti muncul yang jenengan buka apa aja, terus diklik yang modul. Saya ini udah PDF bisa toh? Bisa. Oke Kak Mei baru gabung. Mohon maaf Kak Tri, ini terlambat tanya. Ternyata sudah ini. Mohon maaf. Ya nggak apa-apa. Jenengan gabung di sini aja di kelompoknya Kak Ageng. Siap, Kak Agung maaf ya. Oh, nelpon. Oke, siap. Itu punya Kak Agung sudah tampil modul ajarnya. Maaf, Kak. Ya. Maaf Kak Agung, ini tugasnya ngapain ya? Cuma melihat ini modul ajar yang saya tampilkan, nanti dikoreksi bersama-sama. Ini sudah presentasi belum Kak? Belum, ini baru setiap kelompok membahas ini. Modul ajar yang saya tampilkan. Ya. Oh ya, berarti kita ini ya dulu ya, mempelajari dulu, oke Kak? Saya pakai headset dulu Kak. Ini saya juga baru sampai rumah Bu, tadi pakai HP. Saya tuh baru keinget, Masya Allah ya Allah, ternyata udah jam 3 mau setengah 4, setengah 5 malah. Aduh maaf, berisik. Ini Pak Mei. Nggih, Pak Agung gimana Pak Agung? Sambil dikoreksi. Gimana Pak? Ini sarana prasarana, target, materi. Sebentar Kak. Sudah Kak. Masya Allah. Itu sadar diri.
pembelajaran materi. Terus Sudah lengkap ini Kak. cuma ngomong. Penggunaan media pembelajaran. Ini besar asing bawah. Alas dan bahan pokok model pembelajaran itu loreng. Pengaturan pembelajaran. Asesmen individu pasangan. Tujuan pembelajaran mempraktekkan pembangunan terus Kak, ini berarti nanti kita presentasikan gitu ya Kak? iya nanti salah satu suruh presentasi, kemudian yang lain ngoreksi apa yang perlu ditambahkan. Oh gitu ya. Oh, Berarti yang punya Kak Agung ini aja ya yang dipresentasikan. banyak banget itu. Mohon maaf saya karena pakai HP Kak. Iya. Lengkap sekali Kak. Bagi saya. Karena beda banget sama yang di TK. Karena ini kan lebih ke PJOK-nya ya. Iya, ini kan istilahnya ya materi langsung sasarannya olahraga. Kalau jenengan Punya saya itu kan karena PJOK-nya hanya 30 menit Kak. Jadi kalau 30 menit itu kan jadi kalau satu apa ya istilahnya satu hari itu 5 DPL itu kan untuk PJOK-nya sendiri fisik motorik itu hanya 30 menit. Jadi tidak sedetail ini. Jadi hanya misalnya bermain bola, bermain lempar tangkap bola seperti itu, senam seperti itu. Keren ya. Jadi langsung masuk ke include ke itu Kak, ke semua aspek. Jadi kalau di SD SMP itu mungkin masuk ke semua mata pelajaran gitu. ini ya aku cuma dari MGMP ini. Ya, tapi sudah ada asesmennya, sudah ada rubriknya. Ada. Iya. Ya, ini sudah ada indikator esensial. Lengkap sekali, Kak. Beda banget sama yang TK. Ini sudah ada interval. Ada pengayaan juga ya. Remedial jelas berarti ya. Berapa halaman ini, Kak? 26. Masya Allah. Itu untuk satu semester. Iya. Satu bulan. Ini untuk. Iya. Gini ya. Modul acara fase ini 2 kali. Berarti ini cuma 3 kali pertemuan. 26 halaman. Iya. Satu materi. 3 kali pertemuan. Oke. Materinya besar bola voli. Ini hanya bola voli aja ini.
Ya Allah, lebih mendalam ya. Saya aturan main bola voli aja saya nggak tahu. Kalau Karena bukan anu, Pak, olahraganya basicnya juga kan bukan guru olahraga buruk, juga. iya, bukan PJOK. Ya, yang jelas intinya untuk kegiatan motorik kasar anak itu setiap hari ada. Itu aja. Iya. Yes. Sambil Ya. nungguan aja, Kak. Ya, teman-teman masuk ke main board ini ya. Kita di main board kan berarti. Ya, ini masih Oke. 2 menit. Ini Kak Topan, Kak, bagus, cuma Jadi, mantau. oh mantau. Oke. Jadi tadi mulai 3:30 ya Kak. Kak Agung juga terlambat toh. Enggak masuk saya kan perjalanan dari Sukoharjo. Oh 3:30 Sukoharjo. masuk. Oh, Sukoharjo mana? Solo nopo? iya, Oh Sukoharjonya mana Kak? Saya lahiran di situ, lahir di situ loh. kotanya, kota Oh kota Sukoharjo. Sukoharjo. Oh, Ngelewati pasar Teluan no Kak. oh iya, itu kan Ya, jalan. Aku dekat Pasar Cubek kalau saya. deket pasar. Berarti masih pasar Teluan masih ke timur ya? Itu yang arah barat itu loh, Pak. Ngences itu loh. Pas Pasar Teluan kan ada jalan. Ya, Nah, Jalan Mencong itu toh. ya, Lurus itu. ya. Oh situ ya. Saudara saya itu juga di situ. Ibu saya yang asli situ. Oh, ini tinggal 9 detik nanti. Oh, ini Ya, berarti Kak Agung masih di jalan. sudah sampai di rumah ini. Oh, udah di rumah. Saja. Oke, waktu untuk diskusi kelompoknya sudah habis. Monggo Kak Agung bisa Ada. atau mau nanti kelompoknya Kak Agung langsung ini aja, presentasi ini aja. Baik. Berarti nggak usah ditutup. Iya. Ini nanti langsung presentasi yang kelompok 1 aja. Kan kebetulan kelompok 1 sini di main room. Nunggu teman-temannya kembali ke sini semua dulu. Nggih. Ya. Ini cuma membacakan aja toh. Ya, hasil diskusinya langsung dibacakan aja. Oke Kak, kembali Kak. Udah kembali semua? Udah belum ini? Tinggal siapa ya? Tinggal Kak Satriawan tapi mungkin ini dia nggak nyimak. Oke kakak-kakak, sekarang kita akan sesi presentasi. Silahkan ini dari yang di main room dulu. Dari kelompoknya Kak Agung, Kak Mai. Silahkan untuk dipresentasikan hasilnya, hasil diskusi tadi gimana. Monggo waktu saya berikan sepenuhnya. Oh iya, terima kasih. Ini dari kelompok 1. Kebetulan ini yang modul belajar yang saya share. Langsung saja untuk modul belajar ya seperti ini ya, nggih. Dari awal saja sambil karena ini halamannya ada 26. Sambil dilihat jenjangnya SMP untuk kompetensi awal, peserta didik telah dapat menunjukkan kemampuan dalam mempraktekkan dan memahami dalam berbagai gerak spesifik permainan bola voli sesuai potensi dan kreativitas yang dimiliki. Kemudian caranya Lanjut Kak. Ini aja langsung hasil diskusinya tadi dari
apa urutannya untuk modul ajar dari Kak Agung ini apakah sudah sesuai dengan backward design atau belum? Kemudian nanti kalau sudah atau belumnya nanti silahkan disampaikan. Kalau dibaca semua nanti nggak cukup waktunya, jadi hanya disampaikan hasil diskusinya. Apakah sudah sesuai dengan backward design atau masih mengacu ke modul yang seperti biasanya. Kemudian juga disampaikan hasil diskusi apakah ada yang perlu diperbaiki, misalnya di bagian aktivitas pembelajarannya ataukah di tujuan sama asesmennya sudah sinkron atau belum, kayak gitu saja. Karena nanti masing-masing kelompok waktunya hanya 5 menit saja. Monggo Kak Agung. Siap. Ini tadi hasil diskusi dengan Kak Mai karena Kak Mai itu jenjangnya TK, saya jenjangnya SMP. Ini yang saya sampaikan sepertinya kalau menurut saya sudah sesuai dari tujuan pembelajaran, kemudian juga kegiatannya. Dan juga ada rubriknya tadi. Penilaiannya ini asesmen sikap, kemudian pengetahuan, ini ada juga pengayaan remedi. Gambar kerja siswa. Untuk mungkin dari diskusi kita kelompok 1 saya dan Kak Mai tadi sudah gimana ya? Karena tadi beda jenjang, jadi untuk ini dari saya sudah lengkap. Cukup? Masih ada yang mau disampaikan? Kak Mai, mungkin nambahi Kak Mai. Ya, siap Kak. Berdasarkan yang saya lihat dari modul ajar yang disampaikan Kak Agung, menurut saya ini lengkap sekali ya. Saya kira tadi 26 halaman itu untuk berapa minggu atau berapa bulan gitu ya. Ternyata 26 halaman ini untuk tiga kali pertemuan. Nah, ini satu materi ya Kak ya? Iya, Ya, permainan. satu materi lengkap dengan skenario pembelajarannya, media, rubriknya, penilaiannya sudah lengkap Kak Tri. Begitu aja dari saya. Keren Kak Agung. Terima kasih ilmunya. Siap, sama-sama. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan untuk modul ajarnya. Terima kasih Kak Agung. Oke, selanjutnya di kelompok kedua. Mau kelompok 2 dulu atau kelompok 3 dulu boleh, monggo. Kelompok 2 ready Kak Elan. Oke, Kak Elan monggo bisa dipresentasikan. Sama Kak. Ya, ready. Siap. Minta tolong Pak Dedi. Nah, itu duet itu sama Kak Dedi itu sudah terpercaya Kak Tria. Oke, siap. Soalnya ini lewat HP, nggak bisa share screen ini. Oke, udah di-share sama Kak Dedi. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu, ini saya mau mempresentasikan hasil diskusi kelompok 2. Ini modulnya variasi gerak dasar melempar dan menangkap bola dalam permainan kasti. Nah, ini untuk apa ya, fase B nggih. Ini saya mengajarnya untuk di SLB. Jadi untuk anak kelas SLB dengan klasifikasi tunagrahita ringan.
Ini untuk materinya, yang pertama mempraktikkan variasi gerak dasar melempar dan menangkap bola kasti secara mandiri dalam permainan kasti. Jadi kalau untuk anak-anak SLB ini sebenarnya yang bisa dimodifikasi banyak sekali, baik dari segi peraturan bisa juga dari sarplasnya. Nah ini kadang saya ketika pembelajaran seperti ini menggunakan lempar tangkap ini, bolanya kadang tidak harus menggunakan bola kasti yang sepet. Karena mungkin bisa jadi di SLB itu menggunakan yang bola tenis hijau itu, yang tenis lapangan itu, kadang mereka pun masih sering takut. Nah, biasanya saya mengakalinya menggunakan bola yang plastik itu. Mungkin Bapak Ibu tahu yang biasanya digunakan untuk mandi bola itu. Kemudian untuk materi selanjutnya itu menerapkan prosedur variasi gerak dasar melempar dan menangkap bola kasti secara mandiri dalam permainan kasti. Kemudian menunjukkan perilaku bertanggung jawab untuk belajar mengarahkan diri dalam proses pembelajaran menerima ragam melalui aktivitas jasmani, menerima dan mengimplementasikan arahan dan umpan balik yang diberikan guru, mendukung adanya ini nulisnya kurang ini, keriangan di dalam aktivitas jasmani. Jadi kalau sebenarnya pembelajaran di SLB itu yang paling diutamakan, yang pertama adalah anak-anak itu bergembira, karena pada dasarnya kalau anak-anak itu tidak gembira biasanya untuk mengikuti aktivitas jasmani biasanya udah nggak mau. Jadi seorang guru dituntut sebisa mungkin membawakan pembelajaran itu menarik agar anak-anak SLB itu lebih tertarik dalam mengikuti pembelajaran PJOK. Kemudian untuk medianya saya menggunakan PowerPoint, video pembelajaran yang saya ambil dari YouTube, kemudian menggunakan media gambar lempar tangkap. Alat dan bahannya menggunakan laptop, HP, bola, nah ini yang saya gunakan bola tenis lapangan dan juga bola plastik, kun peluit. Untuk pendoalannya 10 menit G. Seperti biasa, mungkin udah biasa dilakukan oleh Bapak Ibu, cuman di sini saya menyelipkan yang poin nomor 4 itu menyanyikan lagu wajib nasional secara bersama-sama ya untuk menumbuhkan rasa nasionalisme anak-anak. Kemudian setelah itu apersepsi seperti biasanya. Terus Pak Dedi. Kemudian pada pembelajaran inti itu fase 1 menyampaikan tujuan pembelajaran itu saya menggunakan laptop di sini. Saya coba menampilkan video pembelajaran dan juga memberikan bahan ajar yang sudah saya buat. Anak-anak menonton video sambil mengamati bahan ajar. Lanjut Pak Dedi. Nah ini fase 2 mendemonstrasikan pengetahuan. Jadi guru menjelaskan dan bertanya kepada peserta didik tentang apa yang telah diperlihatkan oleh guru dan mengarah pada pembelajaran yang akan dilakukan. Nah, contohnya ini gerak manipulatif adalah, nah ini cuma untuk meningkatkan konsentrasi peserta didik, terutama untuk anak-anak tunagrahita itu biasanya perhatiannya mudah hilang. Jadi misalkan ada suara motor belombongan atau pesawat itu biasanya dia suka mengalihkan perhatiannya, makanya kita sebagai guru sering-sering itu tadi memberikan umpan balik agar anak-anak itu tetap fokus pada pembelajaran. Kemudian fase 3 itu membimbing pelatihan, yaitu ini pada fase 3 ini anak-anak praktek sesuai materi yang sudah disiapkan oleh guru. Kemudian fase 4 itu mengecek pemahaman dan memberikan umpan balik lagi. Sama, kita nanti coba bertanya pada peserta didik tentang pembelajaran yang sudah dilakukan. Kemudian yang fase 5 memberikan kesempatan untuk latihan lanjutan. Nah ini biasanya saya isi dalam bentuk permainan biar pembelajarannya lebih menarik. Terus Pak Dedi, dan di bagian penutup 10 menit seperti biasa pendikinan dan sebagainya. Kemudian saya membagikan LKPD ya, lembar kerja peserta didik. Nah ini biasanya bisa dikerjakan di lapangan juga atau diberikan untuk PR. Cuman kalau saya seringnya lebih sering memberikannya ketika pada saat pembelajaran, jadi tidak
saya suruh mengerjakan di rumah, karena biasanya kalau di SLB itu diberikan PR biasanya nggak pada dikerjakan, makanya langsung coba saya berikan, kita berbincang-bincang sambil memberikan umpan baliknya di situ, biar anak-anak biasanya kan namanya tunagrahita intelektual itu pasti daya ingatnya tidak sehebat yang anak-anak IQ-nya di atas rata-rata, makanya ketika selesai pembelajaran saya coba memberikan umpan balik lagi agar anak-anak mengingat apa yang telah mereka lakukan ketika pembelajaran. Terus Pak Dedi. Nah, ini untuk asesmennya, asesmen sikap, yaitu melalui lembar observasi, yaitu pengamatan selama pembelajaran. Kemudian asesmen pengetahuan itu tes tulis atau tes lisan. Nah, ini biasanya untuk pengetahuan, untuk lembar kerjanya itu berupa mencocokkan. Jadi saya membuat penilaian itu tes tulisnya semudah mungkin. Karena untuk anak SLB itu kadang untuk kelas 4 aja belum bisa membaca. Nah, makanya saya coba membuat penilaian lembar kerja itu semudah mungkin dengan mencocokkan gambar. Atau bisa juga kita dengan bertanya, nanti anaknya tinggal menjawab, biasanya anak-anak seperti itu bisa. Makanya untuk di anak-anak SLB itu saya tidak terlalu banyak memberikan tugas tulis. Kemudian untuk asesmen keterampilan itu bisa menggunakan unjuk kerja. Kemudian untuk bentuk penilaian observasi lembar pengamatan, jurnal aktivitas peserta didik, kemudian tes tertulis atau tes lisan melalui LKPD, wawancara atau tanya jawab, dan unjuk kerjanya menggunakan praktik. Nah, untuk tindak lanjutnya remedial dan pengayaan. Mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada tambahan dari Kak Yuli dan Kak Dedi. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih dari kelompok 2. Ini tadi sudah dipresentasikan untuk modul ajar di sekolahnya Kak Elan. Ini tadi untuk di SLB. Terima kasih sudah sangat lengkap sekali. Kemudian ini kakak karena waktunya kita sudah habis 2 JP, untuk kelompok 3 tidak bisa dipresentasikan. Jadi ini untuk sesi ini hanya bisa presentasi dua kelompok. Mohon maaf, di kelompoknya Kak Jenny tidak bisa presentasi, nggak apa-apa ya? Kelompok 3 di-share aja modul ajarnya Kak, di-share di grup WA saja Kak Yeni. Kelompok 3. Oh ya sudah saya kirim di LMS malah. Oh, di-share di kelompok 3 Kak, biar aku bisa buka. Buka rasa dibuka. Rawo Kak. Kak Yuli senang buka-buka itu, Bu. Nggih, banyak ilmu Kak ternyata sekarang itu. Ya, Tambahan nanti sedikit ya, untuk pembelajaran PJOK ternyata harus ada lagu wajib nasional, itu juga sangat setuju, bagus sekali. Nanti kita saat tatap muka juga akan bertambah lagi ilmunya, terutama nanti ketika kita saling sharing di sekolah masing-masing, nanti apalagi kita akan tambah ilmu lagi ketika sharing dengan Kak Elan sama Kak siapa yang di SLB ya, Kak Satriamer apa Kak Wahid ya? Wahid. Kak Wahid itu yang di SLB. Besok saat tatap muka kita akan sangat banyak ilmu yang kita dapat saat kita saling sharing, dari yang guru SD nanti dapat ilmu baru di SLB, di SMP. Kebetulan kita nggak ada guru di SMA atau SMK ya, jadi kita hanya belajarnya di SD, TK juga ada. TK, SD, SMP, dan SLB. Semoga besok semua diberi kesehatan, kita bisa bertatap muka dan saling sharing, nanti akan banyak ilmu yang kita dapat. Kemudian untuk di sini cukup dulu, nanti ini saya sebentar. Untuk share presentasi kita sudah di tahap ini. Untuk presentasi kelompok tadi saya cukupkan dulu ya, karena waktu kita sudah habis, nanti takutnya keburu maghrib. Kemudian kita lanjut aja. Nih, yang perlu Bapak Ibu lakukan atau kakak lakukan adalah ini secara mandiri,
untuk menyempurnakan RPP atau modul ajar berdasarkan hasil analisis pada sesi sinkronus bersama fasilitator dan mengunggah hasil perbaikan RPP atau modul ajar sesuai dengan langkah-langkah backward design. Yang perlu digarisbawahi ini adalah RPP atau modul ajar backward design, di mana tadi kuncinya adalah setelah tujuan pembelajaran, nanti asesmen dulu. Ini tadi rata-rata hampir semua yang di-share ini tadi dari 2 tingkat 2. Modul ajar tadi adalah asesmennya di akhir. Kakak-kakak menyimak tadi ya? Diulangi Kak Frida, Setelah tujuan pembelajaran, nanti asesmennya dulu. Tadi kan? ya, setelah tujuan pembelajaran asesmen ya. Ya, tadi kan hampir di 2 tadi, itu kan setelah apa tujuan pembelajaran, kemudian rencana kegiatan pembelajaran ya, baru asesmennya. Tapi yang perlu di kakak-kakak ketahui atau kakak-kakak sempurnakan nanti di modul ajar atau RPP-nya adalah setelah tujuan pembelajaran adalah asesmen dulu, baru rencana kegiatan pembelajaran. Seperti itu ya kakak-kakak ya. Nanti tolong untuk modul ajar atau RPP-nya disesuaikan dengan backward design. Kemudian pada bagian lakukan modul ajar 1.6 perencanaan pembelajaran PJOK ini akan menjadi bagian awal dari penilaian aksi nyata di akhir paket modul 2. Kakak-kakak diberi waktu pengerjaan dan akan diunggah bersamaan dengan perangkat tugas lakukan lainnya pada alur aksi nyata nantinya. Jadi ini untuk apa? Penyempurnaan modul ajar ini nanti akan diunggah di aksi nyata di paket modul 2. Oke. Pada sesi akhir hari ini kakak-kakak harapannya dapat menyusun perencanaan pembelajaran dengan backward design. Oke, sudah cukup. Jadi untuk penyempurnaan modul ajar kakak-kakak harus memperhatikan ini ya, bahwa nanti modul ajar kakak-kakak ini didesain untuk jadi modul ajar backward design, di mana peletakan asesmennya ada di setelah tujuan pembelajaran. Sudah paham ya? Berarti punya saya yang sudah saya unggah bisa diperbaiki lagi ya, Kak? Itu enggak usah di ini. Kalau yang apa tagihan di LMS 1.6 tadi memang sesuai yang kakak-kakak apa kerjakan. Nanti perbaikannya diunggah lagi di modul 2. Oh, berarti itu digunakan sebagai perbaikan gitu ya? Ya, modul yang ini yang sudah kakak-kakak upload di modul 1.6 nanti diperbaiki, kemudian diupload nanti di tugas lakukan di modul 2. Jadi kalau yang sudah diupload enggak usah ditarik karena itu sudah karena memang belum dikoreksi tadi, belum di ini, jadi urutannya masih seperti yang dulu, setelah tujuan kemudian alur pembelajaran baru asesmen. Tapi ketika kita menggunakan backward design yang asesmennya dinaikkan, jadi setelah tujuan asesmennya dulu pakai apa, baru alur pembelajaran. Oke, paham ya? Oke, siap. Oke, kakak-kakak sepertinya waktunya sudah cukup. Kemudian untuk sebentar, maaf. Baik kakak-kakak, sudah cukup. Nanti kemudian untuk yang tatap maya yang berikutnya itu di hari Rabu dan Kamis itu nanti 3 JP. Kebetulan di tanggal 23 dan 24 itu sekolah saya akreditasi. Jadi mohon izin nanti untuk tatap mayanya sore seperti ini ya. Jadi untuk tatap mayanya setelah pulang. Nanti karena 3 JP itu cukup lama, nanti seandainya nabrak maghrib juga nggak apa-apa, nanti maghribnya gantian.
Karena nanti 3 JB cukup lama, 2 jam lebih. Itu ya kakak-kakak? Ya. Oke, silakan. Rabu, Kak. Hari Rabu, minggu depan tanggal 23. Oke, minta tolong Kak Elan untuk menutup. Oke, marilah Bapak Ibu semuanya untuk mengakhiri kuliah tatap maya pada sore hari ini. Kita tutup dengan berdoa. Semoga apa yang kita lakukan pada sore hari ini membawa manfaat untuk kita semua. Berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing, berdoa dipersilakan. Cukup. Yes, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak Elan. Sesi Oke, terakhir sama-sama. adalah sesi foto. Silahkan munculkan wajah kakak-kakak semuanya. Kita akan sesi foto bersama sebelum saya... Sabar. Saya izin nggak usah open cam Kak, baru bulunyus ini meriang. Oke, siap. Sudah siap semuanya. Yuk Kak Tovan. Sudah semua? Kolam renang. Oh, baru ada di base ternyata. Oke, siap. 1, 2, 3. Belum lagi. Oke, silakan bergaya sesuka hati. 1, 2. Oke, cukup. Terima kasih kakak-kakak semua. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Mas. Terima kasih ya Kak. Oke.